kondisi penting. Kalau kondisinya bagus, mahal, kadang kita rela dah. Rela kan. Yang nggak rela mungkin istri kan. Ini library-nya, ya kebetulan ini isinya koleksi saya. Ini cetakan pertamanya nih, 1 sampai 4. Ini Sri Asih di Makau, Sri Asih di Surabaya. Kita 54, harganya masih 2,25. 15 September, dia nomor 18, 5 September 54. Ini terbitnya. Baca pertama kali komik Indonesia di tahun 80-an. Sekitar 81 lah. 81 saya baca komik. SD sekitar kelas 3 saya udah bisa baca. Gampang mendapatkan komik Indonesia karena komik Indonesia itu bisa saya peroleh di supermarket. Jadi waktu itu ada supermarket Gloria di kota. Dan harga pada saat saya satu buku itu sekitar Rp150 sampai Rp250. Jadi tergantung di mana kita belinya. Kalau kita beli di mall, di supermarket, tentu di harganya 200. Kalau kita beli langsung ke pedagang-pedagang kaki lima itu 150. Dan kalau kita beli ke resellernya atau memang ke penerbitnya langsung itu 125. Untuk komik-komik luarnya sendiri kan lebih mahal harganya. Otomatis saya bacanya komik Indonesia. Juga banyak persewaan. Selain banyak yang jual, banyak yang nyewa. Cuman Rp25 satu buku. Satu buku isinya 96 halaman, atau yang cetakan pertama 64 halaman atau 48 halaman. Jadi itu Rp25 dan boleh dipinjam ya 3 hari lah kira-kira. Jadi yang bikin saya suka ya karena pada saat itu memang lingkungannya, cara mendapatkan komik Indonesia begitu mudah gitu. Ini library-nya, ya kebetulan ini isinya koleksi saya. Gitu loh. Di sini ada Gundala, contohnya ini Gundala. Ini asal usul Gundala pertama. Ya, saya terpaksa pelan-pelan nih karena kan bukunya usianya udah 50 tahun dari tahun 69. Nah, kan kondisinya begini. Nah, ini asal usul Gundala. Pertama kali Sancaka jadi Gundala. Gundala Putra Petir tahun 69, bayangin. Ini izin Komdak 69, tapi biasanya dicetaknya nggak lama setelah izin Komdak keluar, mereka langsung cetak, rilis gitu. Gundala pertama. Dulu ada iklan. Mereka kebantu penerbit, ada iklannya. Ini Gundala. Kemudian di sini ada Sibuta. Ini Sibuta. Nah, ini Sibuta dari Gua Hantu. Ini rata-rata udah banyak yang difilmkan. Jampang. Kemudian untuk ini Tuan Naga Daung, Sibuta dari Gua Hantu. Tentu karakter yang ada latar belakangnya, kenapa sih saya mesti jadi jagoan? Nggak tiba-tiba udah tahu-tahu hebat aja. Ada prosesnya lah, seperti Sibuta dari Gua Hantu kan. Dia adalah anak seorang kepala perguruan, ketua perguruan silat. Cuman karena dia manja, terlalu nyepelehin gitu loh. Dia baru sadar begitu ayahnya terbunuh oleh mata malaikat. Selama ini dia itu ilmunya juga nggak tinggi-tinggi banget. Ayahnya mati di pangkuan dia, tunangannya juga meninggal. Di situ kan dia merasa dendam. Gimana sih mesti balas dendam lah pada si mata malaikat. Nah, di situ ada perjalanannya. Sadar bahwa nggak bisa apa-apa. Kalau dia ngelawan mata malaikat pasti sebentar aja pasti kalah. Akhirnya dia belajar nggak jago-jago juga dia. Setelah belajar gitu, oh dia mesti
bisa membedakan suara katanya. Ya udah, akhirnya dia butakan matanya. Hanya demi membalas dendam, dia butakan matanya untuk menguasai ilmu membedakan suara. Karena itu ilmu yang dibilang sama ayahnya, ini yang bisa mengalahkan mata malaikat. Ya mau nggak mau, dia barter dengan matanya, indranya untuk jadi buta. Ini mata malaikat. Ini cerita tentang mata malaikat. Nah, ini mata malaikat. Mata malaikat ini penting tadi. Pada saat dia membutakan matanya nih, si buta buat ngebales mata malaikat, dia mencoba membutakan matanya. Jadi ini adegan ini yang saya ingat gitu loh. Bayangin orang bisa melihat mau membutakan matanya untuk menguasai ilmu membedakan suara demi membalas dendam. Jadi malaikat itu buta. Malaikat buta mesti dilawan dengan ilmunya orang buta juga ibaratnya. Kalau kita ngelihat perjalanan komik Indonesia kan, sebelum 54 itu komik itu kebanyakan di koran. Namanya komik strip jadinya. Membaca komik biasanya ya belinya dapatnya di majalah, dapatnya di koran. Namanya komik strip. Salah satu penerbit mencoba menerbitkan komik dalam bentuk buku. Itu penerbit Melodi. Nah, mereka dicarilah para komikusnya, ada Pak R.A. Kosasi, ada Pak John Lo. Pak John Lo itu bikin Nina Gadis Rimba, Pak Kosasi buat Sri Asih tahun 54. Jadi tahun 53 sebetulnya mereka udah rekrutmen dari tahun 53. Nah, baru terbit di 1 Januari 54. Cetaknya sekitar 2000 saja, nggak nyangka itu langsung habis. Cepet banget habis, langsung cetak ulang. Itu yang disebut awal kebangkitan komik Indonesia tahun 54. Ya, nggak nyangka kan, akhirnya yang nomor 2-nya 14 hari kemudian tanggal 15 Januari 1954 itu oplanya jadi bukan 2000 lagi, hampir 10 kalinya, 20.000, karena penyebaran itu sampai ke seluruh Indonesia. Jadi saya pun sebagai kolektor mendapatkan beberapa komik-komik yang lama, yang jadul itu. Dari Makassar saya dapat, dari kemudian Kalimantan, dari Medan, dari Sumatera. Bayangin, banyak banget kan. Jadi memang penyebarannya luas, 20.000 itu nggak gampang. Ini Sri Asih di Makau, Sri Asih di Surabaya. Tahun 54 harganya masih 2,25. Ya. 2,25. Oh, ini terbitnya, tanggal terbitnya 15 September. Dia nomor 18, 5 September 54. Ini terbitnya. Aduh, ya kan kondisinya begini. Ini udah termasuk lumayan gitu loh. Karena, nah ini contohnya ini. Ini lagi nih. Ini tahunnya ini harga 2,25 rupiah, bayangin, nomor 3 itu tahun 54. Kemudian kan komik Indonesia jatuh bangun ya, tahun 67 kita sebut kebangkitan komik Indonesia kedua nih, yang dipelopori oleh Pak Ganes TH dengan Si Buta dari Gua Hantu mulai. Nah, 67-68 dengan gebrakan Si Buta dari Gua Hantu, dia menjadi eranya silat. 68 juga mulai ada yang buat superhero, Pak Hasmi, Pak Wit NS, Pak Ian. Nah, nanti di tahun 67 itu ada Kapten Herman, ada Kawah Hijau, Laba-Laba Merah, Gundala, Maza, Godam, Aquanus. Itu mulai 67, 68, 69, kemudian 70 udah mulai banyak lagi superhero dan silat. Di tahun 80-an kita mulai menurun, 85, 80, 86 mulai menurun. Kenapa? Karena media hiburan itu udah banyak, game udah mulai masuk, ya kan? Ada Nintendo, Atari, kemudian juga komik-komik luar udah mulai banyak. Dan di tahun akhir 80-an sih mulai komik kita mulai terasa menurun banget oplahnya gitu.
Dan akhirnya setelah kerusuhan kayaknya 96, 98 mereka betul-betul tutup. Nggak pernah ngitung sih. Kira-kira ya, ini kira-kira kan, tapi mungkin toleransinya itu bisa meleset jauh gitu. Namanya kira-kira kan nggak megang data nih. Kadang mengklaim itu kadang beda sama realnya ya. Kalau klaimnya aja mungkin saya ada 3.000-an judul, koleksinya mungkin di atas 10.000 buku, lebih dari itu. Rata-rata satu judul itu lebih dari satu buku. Ini cetakan pertamanya nih, 1 sampai 4. Ini jilid 1, kemudian berapa bulan kemudian terbit jilid 2-nya. Kemudian ini jilid 3-nya, ini jilid 4. Setelah laris dia bikin bundelnya seperti ini bundel. Jadi kita belinya langsung satu bundel. Kalau dulu satu-satu, habis itu satu bundel. Nanti dicetak ulang lagi nih berapa tahun kemudian nih, ini cetak ulangnya. Kelangkaan pasti kan, untuk koleksi kelangkaan. Kalau judul-judul yang susah kita dapat itu udah langka buat kita. Apalagi kalau artwork itu kan the one and only. Artwork kan aslinya. Ada loh beberapa yang jual aslinya. Itu satu lembar itu kan bisa mahal. Nah, kita pernah lelang artwork si Buta. Artwork si Buta waktu itu lelang di Mall Ambassador. Dan kita buka pameran tahun 2006. Ya lumayan lakunya gitu loh, dilelang di situ. Godam Dokter Setan 2 jilid itu pernah ada yang nawarin 20 juta 2 jilid. Kemudian Wiro Anak Rimba juga, Wiro Anak Rimba 10 jilid itu sekitar 20 jutaan juga mereka minta. Komik Walet Merah sempet laku belasan juta, kondisi bagus. Kemudian ada yang mahal lagi, komiknya Pak Mansur Daman, itu Pekikan History, itu laku juga di atas 10 jutaan. Bayangin, komik yang tadinya nggak dilihat orang, komik kita di tahun 90-an, awal 2000-an, itu waktu saya masih berburu tuh masih murah. Saya dapat kolektor pun masih murah. Sekarang sudah nggak murah lagi, sekarang udah mahal. Dan di pasaran tuh udah susah dapetin komik Indonesia. Kita sebagai kolektor itu kebanyakan nostalgia. Begitu baca, membeli masa lalu. Baca seperti balik lagi ke masa silam. Dan buat saya memang komik Indonesia tuh ya memang kenangan masa kecil. Dan ini juga kan budaya kita kan, sebagian komik itu kan bagian dari budaya bangsa Indonesia gitu, yang siapa lagi sih kalau bukan kita semua yang ngurusin. Senang sih sebetulnya kita ngoleksi itu membangun data juga. Rencana saya sih pingin bangun database tentang komik Indonesia gitu loh, yang mudah diakses untuk para generasi sekarang.